Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku kelas 6 SD, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu kita bersyukur dan berpikir positif ya. Untuk hari ini tugasnya adalah literasi membaca. Kalian boleh buka di tema 2 halaman 144 ya, yaitu tentang asal mula kapur sirih dan pinang, cerita rakyat Vietnam. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa selesai, kita akan mulai dengan mengucapkan bismillah. Kita akan mulai belajar ya. Asal mula kapur sirih dan pinang, cerita rakyat Vietnam. Alkisah ribuan tahun yang lalu, di Vietnam hidup sepasang saudara laki-laki kembar bernama Tang dan Lan. Keduanya pandai dan berwajah tampan. Mereka hidup saling menyayangi. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama. Suatu ketika, ayah Tang dan Lan sakit keras. Tak ada seorang tabib pun yang dapat menyembuhkan sang ayah, sehingga akhirnya beliau meninggal dunia. Rasa sedih yang mendalam karena kehilangan sang suami menyebabkan ibu Tang dan Lan tidak mau makan, sehingga akhirnya beliau pun jatuh sakit. Tak lama kemudian sang ibu pun meninggal menyusul ayah mereka. Tinggallah Tang dan Lan sebagai anak yatim piatu. Sepeninggal kedua orang tuanya, Tang dan Lan berpikir keras untuk dapat menghidupi diri mereka. Akhirnya mereka mengunjungi sahabat ayah mereka semasa hidup, yaitu bernama Hakim Lu. Mereka minta kepada Hakim Lu untuk memberikan mereka pekerjaan. Sejak saat itu mereka tinggal bersama Hakim Lu dan membantu Hakim Lu di tokonya. Hakim Lu menyayangi Tang dan Lan seperti anaknya sendiri. Hakim Lu memiliki seorang anak perempuan yang cerdas dan cantik. Anak ini pun tumbuh besar bersama-sama Tang dan Lan. Semakin dewasa, Tang dan Lan tumbuh menjadi pemuda tampan yang baik perangainya. Mereka pekerja keras yang santun, sehingga terpikir oleh Hakim Lu untuk menikahkan salah satu dari mereka dengan putrinya. Kedua pemuda itu sebenarnya juga menaruh hati kepada putri Hakim Lu, tapi mereka tidak ingin menyakiti satu sama lain. Ketika Hakim Lu menyerahkan keputusan kepada mereka berdua, mereka pun saling tunjuk. Akhirnya Hakim Lu memutuskan untuk memilih yang lebih tua di antara mereka, yaitu Tang. Setelah menikah, Tang sibuk dengan kehidupan rumah tangganya, sehingga ia sering melupakan Lan. Ia lupa mengajak Lan mengobrol dan bercerita. Lan merasa sedih dan kesepian. Suatu hari Lan bertekad mengembara seorang diri, meninggalkan kota tanpa pengetahuan Tang dan Hakim Lu. Ia berjalan tanpa arah ke hutan, ke gunung, menyeberang sungai sampai akhirnya ia tiba di pinggir sebuah pantai. Oleh karena sangat lapar dan lelah berjalan berhari-hari, Lan jatuh lemah. Semakin lemah dan akhirnya ia meninggal di tempat itu. Konon jenazahnya berubah menjadi sebuah batu yang putih. Beberapa hari setelah kepergian Lan, Tang menyadari bahwa adiknya tiada. Ia pun pergi mencari adik kembarnya itu ke hutan, ke gunung, menyeberang sungai. Tak juga ditemukan adiknya itu. Sampailah ia di pantai yang sama, ia pun terduduk menangis di atas sebuah batu putih, meratapi kehilangan akan adiknya. Berhari-hari ia menangis tanpa makanan minum sampai ia pun jatuh lemah, semakin lemah dan akhirnya ia juga meninggal di tempat yang sama. Konon jenazahnya berubah menjadi sebuah pohon pinang. Sementara istri Tang sedih menanti kepulangan suaminya, maka ia pun menyusul berjalan tak tentu arah mencari sang suami. Sampailah ia di pantai yang sama, menangis tak henti-henti sambil bersandar di bawah pohon pinang. Berhari-hari ia menangis tanpa makanan minum, sampai ia pun jatuh lemah, semakin lemah, dan akhirnya ia juga meninggal di tempat yang sama. Jenazahnya menjelma menjadi sebuah batang pohon sirih yang melilit di batang pohon pinang, yang tak lain adalah jelmaan sang suami. Konon begitulah asal-usul terjadinya kapur sirih dan pinang. Tiga manusia yang saling menyayangi ditakdirkan untuk selalu berdekatan
dan bersama dalam kehidupan dan setelahnya. Demikianlah cerita rakyat Vietnam yang berjudul Asal Mula Kapur Siden Pinang, yang terdiri atas, kita lihat itu berapa paragraf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terdiri atas 8 paragraf dan memiliki 3 tokoh utama, yaitu Tang Lan ya dan istrinya Tang ya. Ada 3 tokoh utama di dalam cerita ini, dan tokoh pembantunya adalah ibunya dan ayahnya istrinya Tang ya. Nah, itu adalah tokoh-tokoh di dalam cerita ini. Nah, tugas kalian anak-anakku yang baik yang di rumah, tugasnya yang di rumah maupun yang ada di sini, tugasnya yang pertama, mohon dicatat, yang pertama adalah soal nomor 1. Apa judul cerita yang berasal dari cerita rakyat Vietnam? Apa judul cerita yang berasal dari negara Vietnam yang baru saja kita ceritakan? Nomor 2, berapakah paragraf yang terdapat di cerita tersebut? Nomor 3, siapakah tokoh-tokoh utama di dalam cerita tersebut? Nomor 4, apa kesimpulan dari cerita pada paragraf terakhir? Apa kesimpulan cerita dari paragraf terakhir? Nomor terakhir, nomor 5, sebutkan 2 pesan moral yang terjadi pada cerita tersebut. Itulah tugas kalian pada hari ini. Semoga kalian baik-baik saja dan juga memiliki hati yang bersih. Apabila kalian tidak mampu menjadi pensil untuk melukiskan kebahagiaan orang lain, maka jadilah kalian seperti penghapus yang bisa menghapus luka dan penderitaan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.